Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wasbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah. Bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Patung, berhala dan sembahan-sembahan selain Allah telah banyak menyesatkan manusia. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa badiya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jadi patung, berhala, sembahan selain Allah telah banyak menyesatkan umat manusia. Karena apa? Dasar mereka menyembah itu adalah bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alu. Karena kami temui nenek moyang kami mengerjakan yang seperti itu. Ternyata hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hati-hati ketika amalan-amalan kita adalah warisan nenek moyang. Nabi Ibrahim orang yang tidak mengikuti warisan nenek moyang. Watlu alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ceritakan kisah Nabi Ibrahim ketika dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kamu sembah? Qalu, mereka mengatakan, na'budu asnaman, kami menyembah berhala-berhala dan patung-patung, dan kami menyembah dengan tekun. Pertanyaannya ada dua dari Nabi Ibrahim terhadap patung itu. Apakah patung itu mendengar idh tad'un, ketika kamu berdoa, ketika kamu menyeru? Pertanyaan kedua, apakah patung itu memberi manfaat atau memberikan mudarat? Dua pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi sampai hari ini masih banyak orang yang tersesat. Karena itu Allah sangat murka. Bahkan Nabi Ibrahim juga mengatakan, fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Semua itu, sembahan-sembahan selain Allah adalah musuhku kecuali Tuhan semesta alam. Dan Allah menyebut subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Allah itu maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Karena itu hadirin sidang rahimakumullah, urgensi bersaksi, urgensi bersahadat menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah menjadi sesuatu yang sangat penting, kunci keselamatan baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Tanpa menyatakan syahadat, maka semua amal kita menjadi sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah itu karakter pertamanya yang disampaikan Nabi Ibrahim adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Apa itu Tuhan semesta alam? Sakhara lakum, yang menundukkan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, Sidratul Muntaha, sampai yang terdalam dari lubuk hati kita. Allah sudah tahu semuanya. Laut yang terdalam di bawah bumi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Subhanallah.
Milik Allah lah apa-apa yang di langit, apa-apa yang ada di bumi, di antara keduanya, dan yang ada di bawah bumi. Wa ma tahtas sara. Itu Allah semua yang punya. Mungkinkah itu batu? Karena itu hanya orang-orang yang sesat yang tidak bisa bersaksi. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membuka ayat-ayat pendek makiyah dengan ayat-ayat alam semesta. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalaha wadduha, dan seterusnya. Banyak sekali. Walaili idza yaghsha. Jangan sampai hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap pagi melihat matahari terbit tidak bisa mengambil kesimpulan. Mungkinkah yang menerbitkan itu patung yang digambar matanya seperti mata kita? Mungkinkah itu pohon yang kakek nenek moyang kita tekun menyembahnya? Bahkan mungkinkah itu matahari yang terbit dan terbenam? Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, sesuatu yang sangat fundamental. Tiba-tiba terbawa obrolan-obrolan warisan nenek moyang. Ketika punya kenalan orang non-muslim, manusia itu tidak akan ada kiamat, tidak ada kehidupan lagi. Yang ada itu reinkarnasi. Nauzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali kita percaya pada cerita-cerita nenek moyang. Kalau amalnya baik, akan menetes, akan masuk ke dalam ruh makhluk-makhluk yang baik. Itu prasangka. Dzon, dan inna dzonna la yughni minal haqqi syai'a. Prasangka tidak pernah sampai kepada kebenaran sedikit pun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita bisa saksikan sendiri dalam kisah Al-Kahfi. Mereka menerka berapa orang mereka itu. Ada yang menerka 4 orang, yang berikutnya anjingnya, ada 5 orang, yang keenamnya anjingnya. Semuanya salah. Berapa lama dia tinggal? Tidak ada yang tahu berapa lama. Yauman au ba'da yaum. Hanya Allah yang tahu. Ternyata 300 tahun ditambah 9 tahun. Subhanallah. Jadi kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Ibrahim setelah menerangkan bahwa Allah itu Rabbul Alamin, fahuwa maka alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakan aku dan memberikan petunjuk kepadaku. Ini apa artinya? Hadirin sidang rahimakumullah. Setelah kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita harus mengakui bahwa kita makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dan mutlak memerlukan petunjuk Allah dalam kehidupan kita. Banyak orang, kalau uang kita banyak pasti bahagia. Akhirnya korupsi. Banyak orang memakan uang riba, mengikuti pandangan-pandangan manusia. Ternyata keberkatan, ketenangan hati, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, mencari rizki yang ingat Allah, maka hati menjadi tentram. Apakah koruptor dari tentram? Bagaimana kalau mati? Masih hidup saja sudah sengsara, dikejar-kejar KPK. Hanya mengikuti Allah saja yang benar. Jadi yang kedua, setelah mengakui Allah itu Rabbul Alamin, bahwa Allah itu memberikan petunjuk. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk Allah, semua amal kita tidak akan diterima. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Orang yang paling rugi dalam beramal itu siapa? Adalah orang yang alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumil qiyamati wazna. Orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, pertemuan dengan Allah nanti di akhirat, fahabitat a'maluhum, hapus semua amalnya. Tiap hari ke kantor, tiap hari ke Jakarta, jadi pejabat. Kalau tidak mengikuti petunjuk Allah, maka habitat a'maluhum
Wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Bahkan amalnya tidak akan ditimbang oleh Allah SWT dan langsung dilemparkan ke dalam jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersahadat itu menjadi sangat penting, dan konsekuensi dari syahadat adalah rukun iman dan rukun Islam. Itu menjadi pedoman kita. Jadi jangan sampai kita percaya pada reinkarnasi, percaya pada apa mungkin akan terjadi kiamat, apa mungkin kita hidupkan kembali. Banyak sekali ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Amma yatasa'alun anin naba'il azim aladihum fihi mukhtalifun kala saya'lamun summa kala saya'lamun. Ini surat An-Naba, surat tentang berita, berita besar. Apa itu berita besar? Berita bahwa setelah mati kita akan dihidupkan kembali. Naba'il azim aladihum fihi mukhtalifun, yang banyak manusia berbeda pendapat. Alam naj'alil arda mihada, bukankah Allah telah membentangkan bumi, wal jibala autada, gunung dipanjangkan, wa khalaqnakum azwaja, menciptakan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan, wa ja'alna naumakum subata, tidurmu, wa ja'alna laila libasa, wa ja'alna nahara ma'asya, matahari yang terang benderang, wa banaina fawqakum sab'an shidada, ada 7 lapis langit yang sangat kokoh. Mungkinkah itu patung? Mungkinkah itu pohon? Jangan sekali-kali kita dibawa pada pemahaman semua agama sama. Ternyata orang yang menyatakan semua agama sama tidak memahami hakikat bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Walaupun kita yakin agama kita benar, tapi lakum dinukum waliyadin. Bila mereka tidak mau mengikuti agama kita, bagimu agamamu dan bagimu agamamu. Itulah din rahmatan lil alamin. Karena petunjuk itu hanya di tangan Allah. Tapi sekuat tenaga kita harus berdakwah, bersikap tingkah laku akhlakul karimah, bertetangga dengan non muslim, hormati sebagai tetangga. Tapi jangan sakiti ketika dia mau ke gereja. Jangan seperti Yahudi yang akan menghancurkan Masjidil Aqsa. Jadi kalau orang bilang semua agama baik, semua agama mengajarkan kebaikan, Yahudi mengajarkan apa? Masjid kita dihancurkan oleh dia. Islam haram hukumnya, membakar gereja dan sebagainya. Kalau Allah berkehendak semua orang dijadikan mendapatkan petunjuk. Tetapi Allah uji satu sama lain dengan keimanan dan ketidakimanan. Lakum dinukum waliyadin. Jadi satu-satunya din rahmatan lil alamin hanyalah dinullah, dinul haq, din Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu umat Islam harus paham, ketika kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kita pun akan bersaksi bahwa wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, kata Nabi Ibrahim, Allah lah yang menyembuhkan aku. Dan dia pun alladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dia yang memberi makan aku dan juga memberi minum aku. Alladzi yumituni, dan kemudian dia akan mematikan aku, wa yuhyin, dan akan menghidupkan aku. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Akhir dari kehidupan kita adalah kehidupan, bukan kematian. Banyak orang mati akan dihidupkan kembali. Yang beriman, bertakwa pada Allah akan hidup selama-lamanya di dalam surga. Subhanallah. Yang kafir akan selama-lamanya di dalam neraka. Khalidina fiha. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tapi juga tidak hidup. Sakaratul maut, sengsara terus. Kulitnya dibakar, tumbuh lagi, dibakar lagi. Nauzubillahi min dzalik. Karena apa? Karena tidak bisa bersaksi. Ternyata persaksian ini sangat penting. Bahkan ada orang dikisahkan oleh Rasulullah SAW, hanya bersaksi, belum beramal soleh, dia menjadi orang yang dibawa oleh malaikat rahmah.
Kita masih ingat kisah orang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia tanya kepada seorang ulama, apakah ada pintu taubat bagi aku? Dijawab tidak ada, dibunuh 100 orang sekarang. Apakah ada pintu taubat lagi? Tanya pada orang lagi, ada. Kamu mesti segera menuju ke kota santri, di sana kamu hidup di sana. Menuju kota santri, ternyata mati di tengah jalan. Maka diukurlah oleh para malaikat jarak antara kota santri dengan jarak dia berangkat dari ulama yang ditanya tadi. Ternyata lebih dekat ke kota santri, maka malaikat rahmah membawa ruh orang yang belum ada amalnya, baru bersaksi bahwa Allah itu Tuhan semesta alam. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, jadi kesaksian, syahadat, akidah itu nomor 1. Jangan sampai tercacat oleh sikap dan tingkah laku, oleh informasi reinkarnasi, tidak ada kiamat, tidak ada kehidupan setelah mati. Bagi Allah itu semuanya sangat mudah. Karena apa? Ketika musim kemarau, pematang, sawah, lapangan sepak bola, kering semuanya. Begitu turun hujan, ternyata hidup kembali. Bagi Allah sangat mudah menghidupkan kembali. Jangan sampai kita nanti mati, ternyata dihidupkan kembali, masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Nanti orang-orang kafir akan dibariskan berombongan-rombongan. Karena itu kenapa kita perlu berteman? Kita perlu punya sahabat. Sahabat, jadikanlah sahabat-sahabat orang yang beriman dan bertakwa. Jangan sahabat-sahabat orang yang makan riba. Bersahabat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa yang penting banyaknya uang, bukan penting keberkahannya. Orang-orang yang mengutamakan bahwa waktu itu adalah uang. Bagi kita waktu adalah amal soleh. Uang itu akan bermanfaat ketika menjadi amal soleh. Untuk membeli hewan korban, untuk infak dan sedekah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita dibariskan oleh Allah bersama orang-orang yang bertakwa, berombongan-rombongan masuk ke dalam surga zumara. Hatta idza ja'uha, ketika sampai pintu surga, ya Allah, masukkan kami semua ahlul salat Jumat pada hari ini. Malaikat akan mengatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, silahkan masuk pintu surga selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.